Kisah Riko Anak Petualang. Petualangan Riko di Negeri Awan. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Riko. Ia adalah anak yang penuh rasa ingin tahu, senang berlari ke sana kemari, dan selalu bermimpi tentang petualangan besar. Setiap malam, ia sering menatap bintang-bintang dan berharap suatu hari nanti ia bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah ditemukan siapapun. Suatu hari, saat bermain di tepi sungai dekat desanya, Riko menemukan sesuatu yang aneh, sebuah bola kristal kecil yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ketika ia menyentuhnya, bola itu mengeluarkan cahaya terang dan tiba-tiba wos, Riko merasakan tubuhnya melayang. Saat ia membuka matanya, ia berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Langit di sekitarnya berwarna ungu kebiruan, awan lembut seperti kapas mengambang di sekelilingnya, dan di kejauhan ada kastil besar melayang di udara. Selamat datang di negeri awan, Riko, suara lembut menyapanya. Di hadapannya berdiri seorang wanita berjubah putih dengan rambut keperakan panjang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rhea, penjaga negeri awan. Rhea menjelaskan bahwa bola kristal yang ditemukan Riko adalah kunci ke dunia ini, dan bahwa negeri awan sedang dalam bahaya. Seorang penyihir jahat bernama Malvar telah mencuri bintang keabadian, sumber cahaya yang menjaga keseimbangan dunia ini. Tanpa bintang itu, negeri awan akan perlahan menghilang. Kami membutuhkan bantuanmu, Riko. Hanya seseorang yang memiliki hati yang murni yang bisa mengambil kembali bintang keabadian, kata Rhea. Meskipun sedikit takut, Riko merasa bersemangat. Ini adalah petualangan yang selalu ia impikan. Perjalanan menuju benteng Malvar. Dengan panduan Rhea, Riko memulai perjalanan menuju benteng Malvar, tempat penyihir jahat itu bersembunyi. Ia ditemani oleh dua sahabat baru, Flynn, seekor burung kecil berwarna emas yang bisa berbicara, dan Timo, makhluk awan yang bisa berubah bentuk. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan. Mereka harus melewati jembatan pelangi yang hanya muncul jika seseorang berani melompat ke awan dengan percaya diri. Di sana, Riko belajar bahwa terkadang keberanian datang dari percaya pada diri sendiri. Setelah itu, mereka melewati lembah badai, di mana angin kencang berusaha menghalangi langkah mereka. Dengan bantuan Timo yang berubah menjadi perisai awan, mereka berhasil melewati badai dengan selamat. Namun, bahaya terbesar menanti di hutan bayangan, tempat Malvar menyebarkan makhluk-makhluk kegelapan untuk menghentikan siapapun yang mencoba mendekati bentengnya. Di dalam hutan, Riko harus menghadapi ketakutannya sendiri saat makhluk-makhluk bayangan berbisik di telinganya, mencoba membuatnya ragu. Kau hanya anak kecil, mana mungkin bisa melawan penyihir sekuat Malvar? Tapi Riko mengingat cerita yang sering diceritakan ibunya, tentang bagaimana kebaikan dan keberanian selalu mengalahkan kejahatan. Dengan tekad kuat, ia menepis rasa takutnya dan terus maju. Pertempuran di benteng Malvar. Akhirnya, mereka tiba di benteng yang menjulang tinggi di atas awan gelap. Malvar sudah menunggu mereka. Kau pikir seorang anak kecil bisa mengalahkanku? Tawa Malvar menggema di ruangan besar itu. Dengan tongkat sihirnya, Malvar menciptakan pusaran angin yang hampir membuat Riko terlempar dari benteng. Namun, Riko tidak menyerah.
Ia mengingat semua yang telah ia pelajari dalam perjalanannya, keberanian, kepercayaan diri, dan kekuatan hati yang murni. Dengan bantuan Flynn dan Timo, ia berhasil mendekati Malvar dan merebut kembali bintang keabadian. Cahaya terang menyelimuti seluruh benteng, mengusir kegelapan dan melemahkan Malvar. Penyihir itu berteriak marah sebelum akhirnya menghilang menjadi kabut hitam. Rico memegang bintang keabadian erat-erat. Saat ia mengangkatnya ke langit, cahaya keemasan menyebar ke seluruh negeri awan, mengembalikan keindahannya. Awan-awan kembali putih dan lembut, langit kembali biru cerah, dan semua makhluk bersorak gembira. Kembali ke rumah. Rhea tersenyum bangga. Kau telah menyelamatkan negeri awan, Rico. Kau adalah pahlawan sejati. Rico merasa bahagia, tetapi ia juga rindu rumah. Rhea pun mengembalikan Rico ke desanya dengan bola kristal. Saat ia membuka matanya, ia kembali berada di tepi sungai, seolah-olah semuanya hanyalah mimpi. Tapi di tangannya, ada bulu emas kecil dari Flynn, bukti bahwa petualangan itu benar-benar terjadi. Sejak hari itu, Rico tidak lagi ragu akan kemampuannya. Ia tahu bahwa keberanian bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang anak kecil sepertinya. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, bola kristal itu akan bersinar lagi, memanggilnya untuk petualangan yang lebih besar.